Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Amin. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang antarmuka, perangkat input dan perangkat output. Nah, kita pengertian dulu ya. Antarmuka adalah, atau bahasa Inggrisnya interface, konsep bagaimana komputer dan manusia bisa sebagai pengguna saling berinteraksi. Ya. Dan perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Sedangkan perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna. Kita lanjut langsung bahas antarmuka ya. Nah, antarmuka terdiri dari 5 macam antarmuka ya. Yang pertama adalah CUI. Nah, pembacanya adalah Character User Interface. Yang kedua adalah Graphic User Interface atau GUI. Lalu yang ketiga adalah bahasa natural. Keempat, menu driven. Dan kelima, mobile user interface. Ya, kita akan membahas satu-satu pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah karakter user interface. Ya, karakter user interface ini mungkin pernah kalian lihat yang punya komputer pada saat kita memasukkan sebuah perintah berupa teks. Ya, seringnya di sini digunakan untuk mengecek koneksi internet ya, rata-rata kalau untuk penggunaan karakter user interface. Untuk karakter user interface ini memiliki kelemahan karena karakter user interface ini hanya bisa memberikan perintah hanya lewat komando-komando tertentu saja. Ya, ada kode perintahnya sendiri sehingga pengguna harus hafal dengan cara memasukkan inputnya. Yang kedua adalah graphic user interface. Ya, graphic user interface ini mengandalkan tampilan grafis ya, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan layar monitor. Ya. Graphic user interface lebih friendly karena memungkinkan pengguna diberi petunjuk dan diarahkan ketika menggunakan sebuah aplikasi. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, misalnya pada saat kalian buka sebuah permainan ya, menu-menunya ada di bawah ya, itu termasuk graphic user interface karena mengandalkan grafik atau gambar media ya, sehingga kita lebih mudah menggunakan sebuah aplikasi sehingga kita bisa lebih gampang mahir. Tidak cuma game, ada juga aplikasi seperti Microsoft Word, ya, Microsoft Excel dan lain-lain, ya, yang menggunakan perintah dengan menggunakan klik pada mouse, ya. Yang ketiga adalah bahasa natural. Ya, pada zaman modern ini kita bisa memberikan perintah melalui omongan atau suara manusia. Sekarang contohnya seperti di pengguna Apple. Ya, di Apple ini ada yang namanya Siri. Siri itu bisa membuat pengguna Apple atau iPhone bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, yang Android ada juga namanya Google Assistant. Ya, dengan Google Assistant kita juga bisa berbicara dengan handphone kita. Misalnya minta sebuah jokes atau lelucon ya, atau mungkin bisa memberikan rekomendasi tempat makan yang enak atau masjid terdekat ya. Bisa juga memberikan rekomendasi kapan azan maghrib, zuhur di daerah sekitar kita. Itu bahasa natural. Sekarang kita bisa mengetahui kapan jadwal sholat kita, tinggal tanya Google saja. Ya.
Lalu yang keempat adalah menu driven. Menu driven ini ya, antarmuka ini sering kita temui pada mesin-mesin ATM. Ya, coba kalian lihat di mesin ATM, itu contoh dari menu driven. Ya, pengguna tinggal menyentuh tombol yang tersedia pada layar. Ya, atau mungkin ada juga sebagian mesin ATM dengan layar sentuh bisa. Ya. Atau selain mesin ATM ada juga mesin tiket ya, tiket di stasiun itu juga menggunakan menu driven. Ya. Untuk persingkat waktu, kita lanjut ke mobile user interface. Nah, mobile user interface ini termasuk antarmuka yang berkembangnya sangat jauh ya. Kita lihat dari tahun 2010 hingga tahun sekarang 2020, perkembangan mobile user interface ini makin kesini makin maju dan berkembang. Mulai dari tampilan ya, mulai dari penggunaannya makin simple ya, tampilan juga makin simple, penggunaannya juga makin simple. Ya, mungkin yang dulu punya atau pernah lihat HP Android zaman dulu bagaimana tampilannya berbeda sekali dengan HP Android zaman sekarang, atau mungkin pengguna Apple ya, iPhone. Mungkin kalian pernah lihat bapak kamu atau kakak kamu yang pakai Apple ya, tampilannya bagaimana dengan zaman sekarang dengan zaman dahulu ya. Zaman sekarang mungkin kita bisa melihat tampilan Apple seperti apa ya. Jadi mobile user interface ini lebih mengandalkan pada icon-icon khas ya, sehingga pengguna bisa mengetahui masing-masing icon tersebut. Contohnya, misal pada aplikasi Instagram ada gambar hati ya. Ada gambar hati, pengguna jadi dituntun untuk mengetahui, oh, gambar hati ini kita bisa memberikan like pada sebuah gambar. Atau misalnya ada gambar kolom balon dialog seperti di komik-komik, itu contohnya itu bisa memberikan komentar pada Instagram ya. Jadi mobile user interface ini lebih mengedepankan icon-icon khas sehingga bisa memudahkan penggunanya untuk menggunakan sebuah aplikasi. Kita lanjut. Sekarang ada perangkat input ya, kita skip. Sekarang keyboard ya. Keyboard merupakan perangkat input yang terdiri atas beberapa perangkat tombol ya, yang berfungsi memberikan input pada komputer. Ya, keyboard didesain agar pengguna dapat bekerja dengan nyaman. Nah, keyboard ini ada jenisnya ya. Ada QWERTY dan ada lagi keyboard yang memiliki susunan huruf yang berbeda ya. Keyboard memang didesain yang baik, mungkin pengguna dapat menekan tombol tanpa harus melihat arah keyboard ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan mengetik keyboard dengan 10 jari, kita bisa mengetik tanpa harus melihat keyboard tersebut ya, karena kita sudah hafal huruf A di mana, huruf G di mana, huruf V di mana, huruf M di mana, pakai jari apa, pakai jari apa. Nah, kalau sudah mulai hafal, kita bisa mengetik tanpa harus melihat keyboard. Oke, lanjut anak-anak ke perangkat input yang kedua, mouse. Ya, tentu sudah kalian tahu mouse itu terdiri dari 2 tombol dan 1 buah scroll ya, yang berfungsi untuk scroll untuk menggerakkan gambar bukan gambar tapi tampilan secara vertikal ke atas dan ke bawah. Lalu ada 2 tombol dengan klik kiri dan klik kanan dengan fungsi masing-masing pada setiap aplikasi ya. Lalu yang ketiga ada joystick dan joypad ya. Joystick dan joypad atau joypad ini sering digunakan oleh para pengguna komputer yang hobi bermain game ya, sehingga bisa memudahkan pengalaman saat bermain game ya, dibanding dengan menggunakan keyboard dan mouse ya.
Untuk pengalaman menggunakan joystick dan joypad bisa menambah pengalaman yang lebih menyenangkan saat bermain game. Lanjut, ada yang namanya mikrofon. Mikrofon adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memberikan input berupa suara diubah menjadi sinyal digital. Ya, mikrofon ini juga berguna untuk komunikasi jarak jauh. Ya, misalnya untuk input video call, ya misal dengan menggunakan Skype, ya suaranya itu dari mikrofon, atau menggunakan aplikasi Zoom, ya itu suaranya berasal dari mikrofon. Nah, pada saat ini, pada masa-masa ini, sekarang mikrofon bisa mengubah dari suara menjadi teks, ya dengan menggunakan teknologi AI. AI itu adalah artificial intelligence. Ya, jadi kita tinggal ngomong, nanti komputer bisa mengkonversinya dalam bentuk teks. Ya, itu ada contohnya di Google Docs, itu ada. Ya, kita bisa tinggal ngomong, terus Google Docs-nya ngetik sendiri apa yang kita omongkan. Ya, itu namanya teknologi voice to text. Lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Ada yang namanya perangkat input yaitu webcam dan kamera CCTV. Ya, webcam ini sering kita lihat pada monitor sebuah laptop, ya, atau di daerah sekitar di atas monitor personal komputer atau PC. Nah, webcam ini berfungsi untuk media komunikasi jarak jauh dengan menggunakan video conference, ya, misal dengan menggunakan aplikasi Skype, Zoom, ya, dan lain-lain, itu butuh yang namanya webcam. Soalnya kita bisa mengetahui rupa lawan bicara kita. Nah, ada lagi yang namanya kamera CCTV. Kamera CCTV ini berguna untuk memantau, ya, tempat-tempat yang dirasa penting bagi pengguna. Misal ditempatkan pada pintu gerbang masuk, atau mungkin yang mengarah ke brankas. Ya, kamera CCTV ini lebih ke keamanan penggunaannya, berbeda dengan webcam yang digunakan untuk komunikasi. Nah, kamera CCTV ini untuk keamanan tujuannya. Kita lanjut. Perangkat input selanjutnya adalah pemindai biometrik. Nah, pemindai biometrik ini atau teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia, bisa dengan sidik jari ataupun retina. Ya, pemindai biometrik yang ada di Indonesia ini masih sering digunakan yaitu adalah sidik jari. Ya, seringnya selain digunakan untuk kehadiran seorang karyawan di sebuah perusahaan atau instansi, sidik jari juga digunakan sebagai media pengenal dalam KTP kita. Ya. Lalu ada lagi teknologi pemindai retina. Tapi untuk di Indonesia ini masih sangat jarang karena keterbatasan, biasanya memiliki dana yang cukup mahal. Tapi pemindai retina ini ada pada beberapa smartphone yang memiliki harga yang sangat mahal. Itu pemindai retina sudah ada di smartphone, tetapi dengan harga yang lebih mahal daripada smartphone biasa. Itu juga demi keamanan saat membuka sebuah smartphone, ya. Oke, selanjutnya perangkat input yang selanjutnya adalah scanner. Nah, scanner ini bertujuan adalah alat yang digunakan untuk mengubah suatu dokumen menjadi bentuk digital, ya. Nah, scanner ini bekerja dengan menyinari dokumen, ya. Sinar dokumen itu dipantulkan kembali menjadi sinyal elektronik sehingga diubah menjadi sinyal digital ke dalam komputer, sehingga komputer bisa membaca bagaimana rupa dokumen yang di-scan, ya. Lalu selanjutnya adalah kita membahas perangkat output. Nah, perangkat output ini yang pertama adalah
monitor. Nah, monitor ini sudah tentu adalah barang yang hampir selalu kita perhatikan pada saat kita buka PC atau personal komputer atau laptop. Nah, komputer ini merupakan perangkat yang memberikan tampilan visual kepada pengguna. Ya, di dalam monitor ini terdapat pengaturan-pengaturan tertentu. Misalnya, bagaimana kita mengubah kecerahan monitor, temperatur warna, ketajaman, dan lain sebagainya, sehingga pengguna bisa lebih nyaman dalam memperhatikan monitor tersebut. Ya, tampilan di layar monitor diukur dengan satuan pixel. Makin tinggi pixelnya, makin jelas gambarnya, makin detail gambarnya. Tetapi makin tinggi pixelnya pasti membutuhkan prosesor yang kuat ya pada sebuah PC ya. Jadi kalau misalnya monitor punya layar Full HD tetapi prosesornya kelas entry level atau mungkin kelas mediocre, bakalan cepet panas ya prosesornya. Jadi sesuaikan dengan prosesor dengan monitor. Itu penting untuk kenyamanan kita dalam menggunakan komputer. Selanjutnya ada yang namanya printer. Nah, printer di saat ini ada 3 macam. Ada dot matrix, inkjet, dan laserjet ya. Dot matrix itu paling khas ya. Dot matrix itu ketika printernya bekerja pasti akan mengeluarkan suara digitan cekit 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 cekit. Biasanya kita temukan printer seperti ini pada kasir supermarket ya. Lalu ada inkjet printer ya. Inkjet printer berarti seperti kata ink ya, tinta, berarti printer yang biasa digunakan oleh pegawai-pegawai kantor. Atau mungkin kalian bisa lihat printer tersebut di kantor TU, di situ banyak sekali. Contoh tadi inkjet printer. Dan yang ketiga laserjet printer. Nah, laserjet printer ini menggunakan cahaya ya sebagai media untuk mencetak sebuah dokumen. Nah, di masa modern ini ada lagi yang namanya printer 3D, printer 3 dimensi. Gunanya adalah menciptakan benda berbentuk 3 dimensi. Ya, bisa berupa boneka, bisa berupa mainan, ya, atau bahkan bisa berupa benda-benda keseharian lainnya seperti ballpoint, spidol, dan lain sebagainya. Ya, tetapi untuk printer 3D ini masih terbatas sekali karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki alat tersebut. Sekarang kita ke perangkat output terakhir, speaker. Ya, seperti yang kita tahu, speaker ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah suara. Ya, bisa berasal dari komputer atau media lain, media perangkat lain. Speaker sekarang ini sudah mulai menggunakan Bluetooth ya, jadi tanpa kabel kita bisa menggunakan speaker itu sehingga kita bisa menikmati lagu dengan suara yang lebih lantang ya. Ada juga speaker yang dipakai pada telinga ya. Itu contohnya adalah earphone ya. Earphone kita tinggal menyambungkannya ke smartphone kita, itu adalah contoh dari speaker yang berukuran kecil. Tapi ada juga earphone yang tidak menggunakan kabel yang seperti kita tahu yang namanya TWS atau True Wireless Stereo Earphone ya. Oke anak-anak, sekian materi dari Bapak. Semoga materi ini bisa menambah ilmu, hasanah ilmu tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Semoga bisa berguna pada saat di masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.